ya, Relax dulu, relax. kali ya, dodol ya. Dia bilang katanya kudus itu di surga, sementara terjadi gempa bumi, bait suci terbelah dua. Bagaimana mungkin di surga ada gempa bumi? Bagaimana mungkin di surga ada bait suci? Bagaimana mungkin di surga ada kuburan? Kamu paham? Noora, kamu paham nggak? Kau yang nggak paham. Bangkit orang kudus. Kau yang nggak paham. Saya paham aja kok, orang tua saya yang percaya, kamu yang nggak paham. Kamu cuma ambil di ujungnya aja, dasarnya kamu nggak tahu. Loh, sekarang saya tanya, banyak orang-orang kudus bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota kudus, yang dimana kalau kota kudus itu dikatakan adalah Yerusalem. Iya, tapi bukan raganya mereka, tapi jiwa orang kudus, tahu nggak? Nah, sekarang saya tanya sama kau, bagaimana mungkin jiwa bisa dilihat sama orang? Nah, oke. Nah, saya tanya sama kamu, adakah kata raganya di situ? Tapi cuma orang. Itu orang loh, dikatakan orang. Iya, tapi orang. Nah, sekarang saya Orang tanya itu sama nggak kamu. punya raga. Ada dua. Hah? Orang itu gini. Nah, sekarang satu raga, satu jiwa. Kemana, Noora? Iya, kau ngomong aja. Sekarang ku tanya, orang Saya itu mau bukan kalau raga apa ngomong tidak? nggak lihat wajah orang. Ya, Bang Putra, bisa Abang baca itu nomor 52-nya, Bang? Iya, itu tadi. Apa tadi? Itu kan Dan pemahaman saya ya seperti itu. Bukan raganya yang bangkit, tapi jiwanya. gimana tertulis jiwanya di situ, Bang? Tunjukkan sama saya, Ya, mana tertulis? gimana tulis raganya di sini? Cuma tulis di sini ya orang. Di situ tertulis orang, kocok. Hah? Di sini nggak ditulis orang. Cuma orang. Di situ tertulis orang. Kamu baca di situ. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan terbuka, dan banyak orang. Tapi bukan raga kan? Orang itu raga, kayak manusia kutrek. Orang bisa juga jiwa orang kan? Jiwa raga. Sekarang saya tanya, kau bisa lihat jiwa nggak? Apa? Enggak. Nah, sekarang kau bisa lihat orang nggak? Nah, sekarang saya tanya. Nah, jangan, kau bisa lihat orang nggak? Cuman Yesus aja yang melihat jiwa mereka. Manusia biasa nggak lihat waktu. Saya tanya, kau bisa melihat orang apa nggak? Apa? Kau bisa melihat orang apa Bisa. enggak? Bisa lihat. Nah, yang kau lihat saya ini, saya berupa jiwa apa berupa raga? Raga. Ya udah, di situ tertulis orang, bukan jiwa. Udah. Kau sekolah apa tidak, Dek? Jawab jujur aja, Dek. Iya. Kau sekolah? Kan sangat benar tuh. Kau sekolah apa tidak? Orang kan orang manusia. Kau sekolah apa tidak? Tapi Kau manusianya sekolah itu. apa tidak? Manusia itu. Kau sekolah apa tidak? Saya enggak. Ya, kalau enggak, ngapain kau ikut diskusi, Dek? Kau bohong, kau minta ampun. Tidak bisa dibedakan jiwa dengan raga. Dia sudah bilang jiwa tidak bisa dilihat, terus raga bisa. Nah, yang dikatakan di dalam data itu, banyak orang bangkit, berarti raganya, dan menampakkan diri, dan banyak orang-orang yang menyaksikan juga. Itu saja kok. Sakit jiwa dia, betul sakit jiwa dia tuh. Silakan Ken, ini Ken lagi nih. Aduh. Iya, izin Bunda, saya ini kan baru nyimak diskusi lintas agama, baru ada 3 tahun. Tapi setelah saya menyimak, Bunda, sebenarnya ini diskusi bukan lintas agama, bukan Islam dengan Kristen yang diskusi, tapi Kristen dengan Bibelnya, Bunda. Muslim ini hanya memoderatori Bibel mereka, Bunda, seperti itu yang saya simak. Aduh, ampun aku ya. Yang bangkit itu adalah jiwa. Jadi dia menampakkan jiwanya. Aduh, yang baru masuk ini. Aduh. Lagi
aja Ken lah. bisa masuk? Duh, turunkan aja. Gimana? Ken bisa masuk ya? Oke. Kau mau masuk kemana, Dek? Kau ini diskusi ini dong. Nah, silakan, Dek. Oke, kembali ke topik. Oten salah sembah. Sebagai orang Kristen saya bilang tidak. Yang salah sembah itu Muslim. Kenapa? Aku Bang Dio, aku kayak lagi merecord maksudnya lagi mengulang, direwin lagi. Iya. Dia naik, hotel salah sembah, tidak. Yang salah sembah Muslim. Kayaknya kita lagi mengulang lagi ya. Iya, karena belum terjawab dengan memuaskan. Ibu Gembili, sudah saya bilang ini pasien saya salah suntik. Seharusnya saya kasih obat tenang, malah suntik anjing gila, ya kayak gini lah hasilnya. Aku tidak ingin memuaskanmu, Ken. Iya, benar. Makanya- Saya tidak meminta kamu puaskan, tapi kamu Ken, jelaskan makanya secara kalau habis makan tuh minum air putih, jangan minum minyak tanah kau. Ya, taruh udah nggak ada, Bang Dio. Kenapa? Pertanyaan gampang saja. Kenapa Anda nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab, orang sudah jawab, kau bilang nggak puas, gimana? Iya, saya nggak puas kenapa Muslim tiap hari mengklaim menyembah Allah yang Esa, tapi kok tiap Apa hari pertanyaan? sujud kepada batu hitam. Mana datanya sujud pada batu hitam? Gantilah yang lain lah, cuma nggak. Ini ada Marco ini. Nggak. Iya, tiap hari sholat menghadap batu hitam dan ruku dan sujud. Kasih rudahan dia aja dulu lah. Kalau mau menghujat ini, aku kasih tahu ya teman-teman Kristen ya. Kalian kalau mau menghujat tuh yang keras dong, jangan yang lembek-lembek kayak gitu. Yang keras dikit tuh menghujatnya. Open cam, nah itu baru. Terus lagian pertanyaan yang nggak bisa kita jawab kan? Ini pertanyaannya itu aja pertanyaannya ya sudah 7.465 juta kali dijawab. Itu lagi diulangnya. Bang Marco, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Bang Marco. Silakan, Saudara Marco. Maksudnya ini salah sembah yang mana ini? Banyak Tuhan, bukan kayak yang mana? Bos, aku izin dulu ya, mau sholat dulu ya, Kak Noora, aku izin dulu bentar. Siap, Ustaz, siap. Padahal Bang Marco ini Muslim atau Kristen? Kristen saya bang. Baik. Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan tiga Tuhan, Bang. Tetapi Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Iya. Nah, lantas kenapa kalian menuhankan Tuhan Tri? Tiga jadi satu bang, maksudnya itu. Betul. Kalau kalian menuhankan tiga Tuhan sementara Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, itu artinya kalian salah sembah. Iya, tiga jadi satu itu. Atau coba jelaskan dan di mana datanya? Bagaimana? Jelaskan tiga jadi satu dan di mana datanya? Silakan. Dari saya nggak punya data soalnya. ya salah. Ada nggak teman-teman Kristen yang berkumpul? Ya kalau kau tidak punya data, lantas apa yang kita mau diskusikan di sini, saudara? Loh, boleh nggak kalau aku jedotin dia pakai narasi lu? Aku jedotin dia. Marco. Masuk. Ya, Tuhanmu udah berapa, Marco? Satu. Si Bapak itu Tuhan. Allah. Iya, si Allah Tuhan. Ya, Si Yesus Tuhan. itu perantara bang. Si Yesus Tuhan apa enggak? Perantara. Si Yesus Tuhan apa enggak? Perantara.
Perantara. Emangnya lo pikir dia itu tukang sambal perantara? Bukan gini ya. Yesus Lo pikir itu distributor? Lo pikir itu distributor? Berarti Tuhanmu si Yesus ini jadi distributor gitu? Perantara. sama aja kayak Nabi Muhammad, Bang. Jadi perantara juga kan? Enggak, kalau perantara ini bisa nggak disebut dengan Tuhan? Ya kan saya bilang tadi dia perantara. Yesus itu perantara. Enggak, perantara ini bisa nggak gitu? Minta izin. Actionnya diapakan sedikit. Siapa itu Bunda? Ini si wanita paling tercantik. Namanya si ini. Namanya Ibet Emanuela. Nih Ibet, wajahnya cantik kali. Kakak host minta izin saya diturunkan, tadi terpicit. Oke. Oh terpijit. Mohon maaf, iya mohon maaf. Katanya si Ibet, wajahku kayak amuba dengan ikan buntal. Tapi nggak pakai efek ya. Nih. Oh ternyata yang kayak ikan buntal siapa ya? Oh, yang di belakang, yang di belakang. Silakan lanjut. Saya hanya untuk menunjukkan gini aja. Ibet, silakan di apa? Emang cantik kok aku? Loh, kok cantik kayak gini? Dedek kali dia. Baiklah kau, buka wajah asli kau. Ini udah wajah asliku. Oh nggak sanggup kau. Silakan lanjutkan. Ya, saya ulangi lagi. Si Allah Tuhan apa bukan? Allah Tuhan, Si Yesus Tuhan apa bukan? perantara. Aduh, mak jadi distributor Tuhan bah. Mati Mija. Kok berubah jadi distributor? Suka-sukanya lah. Oh, Iya kan? Suka-suka kan? Iya perantara memang, makanya perantara. bisa gitu ya? Iya, namanya ini perantara. Oh, si Roh Kudus Tuhan apa bukan? Roh Kudus itu semacam malaikat, Bang. Semacam malaikat, bisa macam-macam Makanan juga. pounds. Ya itu. Hanya kata lain. Bagaimana bisa dikatakan dia Tritunggal? Maksudnya? Yang mana dibilang Tritunggal? Ya izin, Bang Rian ini Islam atau Kristen ini? Cobalah Islam. teman-teman Kristen yang agak berkonten naik aja. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya teman-temannya bahwasanya si Yesus ini jadi kurir ya, jadi distributor ya, sebagai perantara gitu. Ya itu. Sama-sama kita, Bang, punya perantara juga. Enggak. Kau ini Tritunggal apa Oneness? Hah? Kau Tritunggal? Ini Unitarian itu. Oh, Unitarian. Pantas lah lebih sakit lagi ya. Izin Bunda, itu foto siapa yang di belakang itu dahinya seperti ikan lele? Mohon maaf. Intinya kita Jangan terlalu jujur Ustaz. sama hanya Terlalu jujur. ajarannya yang beda. Ibet. Dia typing di bawah, di jambak nggak bisa. Ibet, Ini ada Canca. Ya, izin ya, Bang Kobra Iya, izin. saudara Bunda. Ibet, kau nggak sanggup seperti wajah saya. Wajah saya kalau tidak dalam keadaan uzur pun saya sebelum tidur wudu dulu. Wudu. Nah, skincare saya tuh nggak sanggup kau beli. Skincare kau yang kau beli itu 150, 180, 200 ya. Yang dipakai 2 minggu baru kelihatan putihnya. Saya enggak. Ya nggak sanggup kau Ibet ya. Banyak-banyak dulu kau melakukan pembohongan agar kau mendapatkan perpuluhan baru bisa kau beli skincare kayak saya. Oke, tapi paling utama berwudu dulu kau. Berwudu. Kami 5 kali dalam 1 hari. Bahkan sebelum tidur pun disunahkan untuk berwudu. Paham kau ya? Gak usah lah Ibu Gembili, malu aku kalau punya saudara muslim perempuan kayak di Siben ini, malu aku. Dahinya itu loh lebar kali kayak ikan lele. Makanya jangan ku serang pribadi. Udah tua kau. Saya tua pun, tapi masih awet muda. Kenapa? Karena selalu tiap malam saya dijamah-jamah oleh gondrong.
Dahinya bisulan. Bang Alif, lu jahat banget. Bang Alif yang terlalu jujur. Yang terlalu jujur gitu. Iya, ya lanjut. Stop Ya jangan. ini ada Bang Canca. Dia nangis, biarin aja. Aduh, ini ya. Coba kalau dia suruh naik, dia tunjukkan muka asli, nggak masalah. Saya sudah tunjukkan. Tidak perlu pun saya pakai efek. Perlu, ini nggak perlu pakai efek. Silakan. Kayaknya dia tapping kayak gitu, Ibu Gembili. Dia kayaknya minta uang skincare kayaknya. Karena aku sumbang nanti ya, minta nomor rekeningmu, aku transfer. Mahal gua aku sumbang. Ikan lohan. Apa ikan lohan? Guys. Gimana Marco? Iya. Iya. Jadi gimana itu? Jadi khususnya di distributor ya? Sama-sama kita punya distributor, Pak. Enggak, tapi nggak pernah nabi kami jadikan distributor. Hanya di kalian dijadikan nabi itu jadi distributor. Terus dia dapat informasi dari mana? Melalui malaikat Jibril. Bukan langsung turun kayak orang ngomong sama Ya, telepon. Jibril dari mana dapat informasi? Jibril mendapatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti distributor kamu dua dong? Distributor kami nggak ada yang nyebut distributor kan, kalau tadi nyebut Tuhan masih Yesus distributor kan? Sama juga dengan saya. Nggak sama dong. Aku nggak ada mengatakan bahwa malaikat Jibril itu distributor. Tapi kalau kau tadi iya mengatakan Yesus itu distributor. Iya, sama aja kembali. Nggak sama, nggak bisa sama. Jauh. Sama dapat informasi dari Tuhan. Sama aja. Hanya saya distributor, saya cuma satu, kamu dua. Dua panjang dua. Iya. Ketika si Yesus ini mati digantung di tiang kayu salib, metong terkutuk, itu jadi distributor siapa? Itu pengorbanan, Bang. Apa yang dikorbankan dia? Gini, Bang. Dia itu mengorbankan dirinya karena pengikutnya mengikut dia. Apa? Makanya orang Yahudi murah. Begitu, Bang. Apa? Mengorbankan dirinya, Bang. Untuk pengikut dia. Datanya mana? Hah? Datanya mana? Saya nggak punya data, pakai logika aja lah, Bang. Oh, nggak bisa pakai logika, itu namanya sesim congor modal congor namanya. Gini, Bang, masalahnya kalau kita mau ikuti ajaran Marco, kalau nggak ada habisnya. Marco, kalau berlogika pada agama itu mempunyai dasar dalil, Marco, bukan congor. Sama-sama, intinya sama-sama kita punya perantara. Aku yang kutanya lain, kok malah perantara yang kau jawab. Aduh, memang lah. Pasien yang mana lagi yang lepas Tadi nih? awalnya perantara, main perantara. Yang aku bahas kan ini kan yang mati terkutuk. Ya, Yang mati terkutuk. macet. Yang ku bahas kan yang mati terkutuk di tiang kayu salib itu isi Yesus. Apakah Yesus ini berhenti jadi distributor? Siapa yang melanjutkan jadi distributor? Dia kan bangkit di hari ketiga, Bang. Nggak, aku yang nanya ini bukan masalah bangkit. Aku nanya yang waktu dia mati. Nah, terus Nah, siapa yang menjadi distributor selanjutnya pengganti dia? dia terhentilah, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Begitu. Oh, berapa gajinya sebulan? Tuh jangan masalah gaji. Kalau aku lagi bertanya bagaimana ini, Bang? Bagaimana? Jadi kalau aku bertanya gimana lagi? Gaji, distributor kan punya gaji, terus dia berhenti 3 hari. Berapa gajinya selama Aku berhenti nggak itu? tahu gajinya pada saat itu, uang nggak tahu berapa jumlahnya, Pak. Oh, mati juga. Iya, gitu. Jadi kalau aku gantian bertanya bagaimana, Bang? Gak usah, aku ini aja belum selesai loh. Ya izin Bang Kobra, gini aja Bang Marco agar berkembang diskusinya. Coba Bang Marco, apa yang Anda kuasai di Bibel Anda? Kita diskusikan di sini. Dia ini nggak mau pakai data, Bang Dirun. Dia nggak butuh data katanya. Dia pakai logika dan modal congor aja.
Iya, masalahnya kalau kita mau ikuti buku ya kitab, ada kekurangan dan kelebihan. Yang menulis ini sudah dirubah-rubah, begitu bang. Oh, Berarti Anda mengakui kalau Bible itu sudah dirubah-rubah, ada kekurangan Iya, seperti itu. iya, karena mungkin zaman itu ada yang tercecer mungkin, atau ada yang ini tidak ditulis. Terus izin bunda, terus dasar keimanan Anda itu mentuhankan Yesus itu dari mana bang? Yang menurut dari kitab. Kalau soal iman kami tidak boleh membantah itu keimanan abang, Ya. tapi kami di sini diskusi lintas agama agar edukasi. Dasarnya itu bang, dasar iman Anda. Sementara Anda mengatakan di Bible itu sudah banyak dikurang-kurangi. Itu gimana bang dasarnya? Saya dasarnya dari ajaran Yesus bang. loh, ada nggak Yesus mengajarkan Silakan dilanjut bunda. Ada. mengajarkan apa? Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Ada. Di mana dalilnya? Kamu ini, aku bilang aku nggak pakai dalil. Macet. Dari tadi aku bilang aku nggak pakai dalil loh. Iya, di mana? Kalau kau mengatakan ada, harus bisa membuktikan. Aku minta buktinya di mana? Aku nggak punya bukti bang. Nah, berarti kau asumsi donger doang. Jadi landasan keimanan kamu dari mana, Marco? Dari Yesus, dari suruhnya, dari lahirnya. Nah, Aduh, Yesus Mak. ini memberitahukan Ya, dari tentang mana? ketuhanan tuh dari mana? Bagaimana caranya kepadamu? Dari Allah, Allah berbicara kepadamu. bukan. Nah, Kita ini melalui bagaimana ya? Kalau mau bukan langsung ke Allah melalui ke saya, dari ajaran kayak gini loh, Kristen. Dek, dengarkan saya. Landasan keimanan umat muslim itu mengenal Tuhannya itu dari Al-Quran. Yang dimana Al-Quran itu disampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya. Begitu maksud kakak, Dek. Jadi Al-Quran itu berisi petunjuk syariat, akidah, aturan hukum kepada manusia. Nah, jadi bagaimana cara kami menyembah kepada Tuhan? Siapa Tuhan kami? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, itu kami berpedomankan kepada Al-Quran. Nah, kalau kamu pedoman landasan keimanan kamu dari mana? Kalau kamu sendiri tidak mengapakan Bible kamu, terus dari mana kamu tahu tentang konsep ketuhanan kamu? Saya kan ibadah tiap hari Minggu, jadi saya dengar. Nah, kamu kan mendengarkan khotbah dari pendeta, benar? Dari pastor saya, bukan dari pendeta. Oke, sekarang kan waktu pastor berkhotbah kepada kalian kan, itu kan datanya semua kan berdasarkan dari Bible, betul kan? Ya. Nah, kalau dari Bible, otomatis kau juga harus mengimani isi-isi perkataan yang di dalam Bible itu. Bukan hanya dari pendeta saja. Nah, sekarang masalahnya begini, apakah yang dihotbahkan pendeta atau pastor itu sesuai tertulis secara letterlek atau tidak di dalam Bible? Contoh, Yesus mengatakan, sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu rupa tidak kelihatan, suara tidak bisa didengar. Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba Bapak pendeta atau pastor mengatakan di pribadi Bapak itu ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dimana jadi dijadikan satu yang disebut hakikat. Tidak mungkin. Dari mana? Dari mana sumber yang dijabarkan oleh pendeta itu atau pastor itu kepada kalian? Landasannya itu dari mana? Yang 3 pribadi satu hakikat itu dari mana? Dari tanda Ini salib. yang harus kalian cari tahu. Dari tanda salib, Bunda. Cuma dari tanda salib mati mija hancur rusak. Kok tanda salib sih, Dek? Iya. Loh, di sebelah kiri kanan Yesus kan juga ada di salib, Dek. Bukan Yesus saja. Itu yang ibu belum tahu itu. Ah, Itu yang 2 orang itu karena kirinya itu pencuri. loh, saya tidak tanya pencurinya, Dek. Ya, Nah, apakah makanya. simbol salib itu adalah simbol kan hukum orang orang Yunani itu adalah menyalibkan orang yang kejahatannya sudah sangat fatal?
Bukan dia melakukan kejahatan. Sebentar, sini saya bacakan ya dek ya. Kau kan nggak pakai data, saya pakai data. Karena di sini kita tidak mau modal comor. Sebentar. Nih, ini dari kitab Sabda ya. Tunggu dulu. Ayat berapa itu? Kitab apa itu? Bentar. Itu didiamkan dulu apamu. Ya. Ini dulu Mako, itu ayam jantannya mau bertelur itu. Pegangin dulu. Oh itu ayam sabung bang. Itu kerja dulu. Bang Din, diundang yang berbobot Bang Din. Ini buang-buang waktu senior-senior kita. Sebenarnya seperti itu Ustaz, cuma yang di Jamba ini nggak ada mau naik. Iya. Ya. Yang susahnya. Yang kayak gini aku, Bang Din, aku belum dapat cara menjedarkan kepalanya, belum dapat aku ilmunya. Masih ku cari ini. Oke. Ngeri kali ya. Tuh ada lagi nih orang tua bangkai. Nih. Jangan panik lah. Ini saya baca ya. Apakah salib itu? Coba dengar dulu Marco. Salib sudah ada. Salib sudah ada jauh sebelum. Di bawah aja loh. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada. Dengarkan baik-baik. Salib sudah ada. Sabar, saya pakai data. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hart, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno dan Meksiko kuno dikenal salib engsel, sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda, simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Nah, orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Berarti salib itu sudah ada kian sebelum Yesus disalib, bahkan sebelum tahun Masehi. Nah, dengarkan lagi nih. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah, dan mari kita lihat arti salib secara lambang atau metafora. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, salib muncul dalam 71 ayat sebanyak 74 kali, yaitu kata bendanya salib muncul 28 kali dan kata kerjanya disalibkan, menyalibkan muncul 46 kali. Dalam Perjanjian Baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat penyiksa dan menghukum mati, tetapi juga siapa yang mau sini? Dikenal. Siapa yang mau sini? Tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang. Ini yang boleh ini diam bisa nggak sih? Sama saya nggak ada. Siapa nggak ada yang naik? Iya gelap. Tapi ada suara nggak ada gambar. Itu aja itu kan. Dengarkan ya. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti kutukan
seperti surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip ayat tersebut dari kitab Musa, yaitu Ulangan 21-23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi simbol salib itu bukan simbol penebusan dosa, tetapi simbol kutukan bagi orang Yahudi, dan bagi orang Romawi adalah simbol penghinaan. Mantap. Jadi sebenarnya lagi nih Marco, kalau simbol itu bukan untuk penebusan dosa, itulah sebagai orang yang berdosa. Apa dosa si Yesus? Jawab. Apa? Bahwasanya yang sudah diberitakan oleh Ibu Gembili ini, guru saya, bahwasanya penyaliban itu bukan untuk tebusan dosa, tetapi hukuman kepada orang berdosa. Pertanyaannya, apa dosa si Yesus? Dosanya? Kalau dibilang dosa sih nggak ada, Bang. Lanjut dulu ya, sini udah masuk zuhur. Siap. Ya, silakan Bang Din cari yang lain lah. Iya, masalahnya Bang, orang nggak ada yang naik di Jambat, itu dia masalahnya. Ya, saya mau makan dulu ini. Dan lapar, Baru naik lagi di konten. dan lapar saya dengarnya, lapar. Kita kan diskusi. Ya, coba Mbak Noora coba kasih. Sudah dijelaskan tadi tentang penyaliban itu, ternyata itu apa ya? Silakan dijelaskan itu. Kalau itu dari sejarah itu, Bang, bukan dalam kitab. Iya, tadi kan pertanyaan Bang Kobra. Yesus ini kan tidak bersalah, terus kenapa disalib jadi terkutuk? Itu kan pertanyaan dari Bang Kobra. Silakan Anda tanggapi. Jadi salib itu karena mengajarkan ajaran Tuhan kepada orang yang sesat. Nggak ada data kayak gitu, nggak ada. Jangan ngarang lah kau, bah. Aduh. Udah jelas-jelas bahwa salib itu adalah sebagai hukuman kepada orang yang berdosa. Pertanyaan gua, apa dosanya si Yesus sampai dia dihukum? Ya, masih ada satu kursi buat Iya, teman-teman Kristen. udah dijambak tuh si Beri, nggak mau naik dia teman-teman. Iya, itu Banyak dia. teman-teman di bawah yang minta dinaikkan, tapi dia nggak mau naik. Dia hanya bisanya menghujat Bunda Noora. Dia apa kau sama Bunda Noora sehingga kau hujat dia? Hah? Gini Ustaz, dia sakit hati kalau Bunda Noora ini masuk Islam, sakit hati ya. Ini mereka ini. Dia apa kau sama Bunda Noora sehingga kau menghujat Bunda Noora? Hah? Iri Anda tak mampu, Ustaz. Dijambak kau ndak mau naik. Iya, sementara yang dihujat santai-santai, semakin cantik. Lah mereka muka-muka peta. Sudah itulah bang.
Ya mungkin aja Bang Lukman pernah mungkin ditolak cintanya sama Bunda Noora, mereka sakit hati. Betul itu Bang Lukman. Mungkin mereka pernah mengutarakan hati mereka kepada Bunda Noora, tapi Bunda Noora tolak. Imam kau tidak mau ditolak, kau masih makan babi. Ayo Marco, lanjutkan diskusinya Marco. Ya, lanjut. Iya, tinggal Anda jawab tadi pertanyaan dari Bang Kobra. Ya itu sudah dijawab. Apa jawabannya? Saya belum dengar. Teman-teman di bawah ada nggak yang dengar jawabannya dari Marco ini? Itu lagi berkata-kata dalam hati itu. Ya itu aku bilang tadi, jadi salib karena menebus dosa manusia. Nggak ada menebus dosa. Kalau saliban itu dapat menebus dosa, lalu orang-orang sebelum Yesus itu disalibkan menebus dosa siapa dia? Kambing, monyet, iblis. Makanya Bang, itu Bang tahu nggak yang di samping kanan kirinya kan 3 disalib orang. Tahu nggak itu siapa yang di samping kanan kiri? Apa pula lah kau ini? Itulah. Dari mana kau dapat kayak gitu? Coba dari mana kau dapat? Aku lagi makan ini, jangan sampai aku nanti aku lempar ke nasi buku mukamu ya. Bagus itu Bang kalau nasinya dibuang-buang. Nggak apa-apa itu. Iyalah kurang kaya nggak kayak kau. Makan aja masih ngemis. Numis. Ya izin teman-teman di bawah ada 359 mata memandang. Mohon dibantu supportnya, di tap-tap layarnya diklik, tombol orange-nya dibagikan. Siapa tahu ada teman-teman kalian Kristen yang ingin berdiskusi. Karena di sini nggak ada yang mau naik di sini. Maaf, tadi pertanyaan apa? Lah terus Anda di atas sini ngapain kalau tidak nyimak? Sorry, saya ada kerjaan dikit tadi. Tadi pertanyaannya apa? Silakan Bang Kobra, monitor. Iya. Jadi yang telah disampaikan sama Bunda Noora tadi itu bukan data, ya data eksternal maupun intelektual. Maksud penyaliban itu bukan sebagai penebusan dosa, tetapi sebuah hukuman kepada orang yang melakukan dosa. Pertanyaan 2, apa dosa Yesus sampai dia disalib? Oh iya, Yesus kan dituduhkan telah menghasut masyarakat untuk tidak usah membayar pajak. Nggak ada hubungannya di situ. Ada tuduhan pada saat dia di sidang itu. Nggak ada hubungannya di situ. Itu nuduh orang lain. Hah? Tuduh orang lain gimana? Makanya kau pelajari kitab kau, jangan dipototin aja tapi nggak kau baca. Saya pelajari, justru Anda itu yang tidak pelajari. Coba kau baca Yesaya Yohanes 5 nomor 9 dari berapa? Yohanes 19 nomor 5 sampai 10 kau baca. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19 ya. Kau baca kau plototin baik-baik. Oke, sebentar saya lagi cari ini. 19 ayat 5 sampai 10 ya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah ke mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia.
Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Nah, tadi ya, bentar. Tadi yang di nomor 56 tadi Yesus di luar ya. Ketika si Pilatus masuk ke dalam mahkamah, kenapa ada Yesus lagi? Berarti ada dua Yesus. Kemana? Di dalil nomor 5 sampai 6 tadi si Yesus keluar, ya kan? Tetapi ketika si Pilatus ketakutan, dia masuk lagi, dia ngomong sama si Yesus. Ada berapa Yesus di situ? Dua kan? Satu. Coba kau baca ulang lagi. Kau baca ulang lagi. Ketika imam-imam kepala dan penjaga itu melihat dia, berteriak mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Dari awal tadi, dari awal. Ya, ayat 5 kan? Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Nah, itu keluar ya. Keluar ya. Ya. Keluar, oke, lanjut. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Mana ada dua orang? Nah, itu tadi si Pilatus tadi masuk ke dalam dan bertanya kepada Yesus. Iya. Iya kan? Yesus sudah keluar nih. Ayat 5 Yesus keluar. Yang pertama tadi, nomor 5 tadi dia keluar. Ketika dia masuk ke gedung, dia nanya ke Yesus lagi. Berarti ada dua Yesus. Mana dia? Mana ini? Pertama tadi di ayat 5 tadi itu Yesusnya keluar, kan betul? Kau bilang itu kunci. Oke. Ketika si Pilatus panik, dia masuk ke mahkamah, dia nanya lagi kepada si Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Maksudnya, ini kan Pilatus sedang berdiskusi dengan orang Yahudi. Coba aku baca ya, Fer. Nggak ada, Coba baca di dalam nggak ada. Aku baca sampai habis. Tafsir itu. Ada, aku baca sampai habis. Nggak ada, Pak. Nyampe habiskan aja perikopnya tuh. Mana? Berikutnya mana? Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Nah, tuh, kena kok kan? Ada dua kan? Itu interpretasi Anda. Nenek Pilatus ngomong sama si Yesus. Ada berapa Yesus? Loh, ini sini nggak ada kata orang Yesus yang kedua, nggak ada. Ini satu tadi saja di sini. Yang pertama tadi si Yesus keluar kan di nomor 5 tadi. Betul? Ya. Ketika si Pilatus ngomong, sebentar. Tadi kau udah ngomong pertama tadi dia keluar memakai mahkota duri, ya kan? Ketika si Pilatus masuk ke dalam gedung, dia ngomong sama si Yesus. Ada berapa Yesus? Sini tidak menjelaskan ada Yesus kedua, itu nggak ada. Coba kau hitung. Di nomor 5 tadi. Tidak melihat konteks tata ruang mereka pada saat itu. Pertama tadi dia keluar pakai mahkota berselendang ungu. Ada berapa itu? Satu ya. Atau nih, ketika si Pilatus masuk lagi dan dia ngomong sama si Yesus, ada berapa itu jadinya? Anda ini salah tafsir. Aduh, coba jelaskan lagi. Coba jelaskan lagi. Ya izin Bang Kobra, di sini kan ada kontradiksi di Yohanes 19 nomor 5 dan nomor 9. Di nomor 5-nya lalu Yesus keluar. Berarti di sini Yesus keluar. Sementara di nomor 9 lalu ia masuk pula ke dalam gedung.
Ya, nomor 9-nya, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Sementara di nomor 5-nya, Yesus keluar. Kenapa di nomor 9-nya ini? Lalu ia masuk ke dalam pengadilan itu berkata kepada Yesus. Berarti ada dua Yesus, satu di luar, satu di dalam gedung. Poinnya di situ, Bang. Silakan dijelaskan. Keluar. Karena yang dicambuk dan itu cuma satu Yesus, tidak ada dua Yesus. Iya, tapi kan poinnya kita sesuai data sini, Bang. Nomor 5 dengan nomor 9. Di nomor 5-nya Yesus keluar. Sementara di nomor 9-nya Yesus ada di dalam gedung. Silakan Anda jelaskan. Tidak, jadi maksud Anda dua Yesus, Yesus yang satu itu Yesus yang mana? Ya, di situ Abang jelaskan, karena ini kitab Abang. Di nomor 5-nya Yesus ada di luar. Sementara di nomor 9-nya Yesus ada di dalam pengadilan, di gedung pengadilan. Mungkin saya butuh tafsir untuk mengecek apa kisah ini, karena saya memang bukan mendalam ini. Tapi dalam kisah Alkitab itu Yesus cuma satu pada saat penyaliban itu. Coba gue baca lagi baik-baik. Gue baca lagi nomor 5 sampai ketika Pilatus ngomong sama si Yesus. Coba. Di kitab ini tidak ada yang mengatakan Yesus yang kedua, nggak ada. Kau pikirkan dulu itu. Kau baca lagi dari nomor 5, langsung nanti sampai dia ketika si Pilatus ngomong cepat, jangan dulu. Dengar dulu lah. Kayak mana kau mau pintar kayak gini? Dengar dulu. Ini aja Bang Kobra, saya kasih analogi yang simpel aja. Banken Remaur. Anda juga berada di dalam komal sini. Sementara juga Anda ada di bawah Taiping. Itu ada berapa oknum? Gimana? Coba ulangi. Saya kasih analogi yang sederhana. Bangken ini kan sekarang lagi ada di dalam komal. Sementara ternyata ada juga Abang Taiping di bawah. Itu ada berapa oknum? Itu kan jelas-jelas tertulis di nomor 5-nya Yesus di luar. Sementara di nomor 9-nya Yesus ada di dalam. Maka itu saya bilang, karena ini bicara mengenai tata ruang yang ada di sana, saya nggak tahu. Saya butuh ahli tafsir. Itu ada berapa oknum, Bang? Satu di luar, satu di dalam. Tidak ada Yesus ke satu dan Yesus kedua, itu dikatakan begitu. Kau tadi ini minum apa? Minum kebanyakan minum kiranti, ya? Minum air kencing onta. Mending minum Izin, saya bacakan aja Bang Kobra, izin. Yohanes 19, kita baca dari nomor 5-nya. Nomor 5, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, ini jelas-jelas tertulis Yesus ada di luar. Itu poinnya di situ. Di nomor 5-nya poinnya Yesus di luar. Karena di sini berkata lalu Yesus keluar. Kita lanjut baca nomor 6-nya sampai nomor 9 ya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah atau anak Theos. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu di sini nomor 9-nya, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Di sini sangat jelas Bang, tertulis di antara nomor 5 dengan nomor 9 itu ada kontradiksi, satu di luar, satu di dalam. Sabar, itu interpretasi Anda yang mungkin salah. Kata keluar, Saya cuma membaca Bang. Kata keluar ini bukan kami yang salah, tapi pikiran kau aja yang ribet menghitung jumlah kayak gitu aja pun ribet kali pun kau memahami. tapi ini substansi masalahnya itu apa? Kalau memang penulisnya menulis seperti itu, masalahnya apa menurut Anda? Iya, berarti Tidak ada yang masalah Bang. Di situ kan cuma tertulis satu di luar, satu di dalam. nanti dia ketemu Itu tugas Abang. Sebagai Abang pemilik kitab, silakan dijelaskan kepada kami. Agar ada edukasi teman-teman yang di Karena saya bawah. baca itu satu Yesus, nggak ada Yesus yang lain. Kalau namanya satu, tapi kalau oknumnya ada dua. Aku loh kan ya, di kampungku ini ada 30 orang namanya sama. Ketika mereka berkumpul nih, dipanggil satu, nyaut semuanya nengok. Kalau namanya satu betul, tapi oknumnya ada 30. Ya, Bang Beri, selamat siang. Ya mungkin Bang Billy bisa jelaskan di Yohanes 19 ini. Nanti ketika sudah menyelesaikan
sudah menyelesaikan Yohanes 16 ini, kita bisa ambil tidak dalil lain bahwasanya itu. Apa pertanyaannya? Ya, Bang Kobra, apa pertanyaannya? Biar Bang Billy bisa menjawab. Ya, membahas tentang Yohanes 19 nomor 5 sampai 10. Ya, tentang apa? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di situ ada 2 Yesus, apa betul? Oke, saya tambahin kamu. Dalam kisah para rasul di situ ada juga Yosua. Yosua itu dalam tulis. Aku nanya Yohanes, bukan si kita para rasul. Diam dulu, oke? Saya tambahin kamu, bukan cuma 2, ada 3. Yosua di situ ditulis dengan nama yang sama, Yeseu. Jadi kan kau cuma bilang 2, saya tambahin 1, 3. Lalu persoalannya apa? Aku nggak ke situ perginya, bos. Ini masalah penyaliban. Ngapain kau larikan ke situ? Lah persoalannya apa? Ya, udah, mending kalau nggak tahu, mending jangan dulu. Biar kami selesaikan dulu ini ya. Mending turun dulu dah. Kita ke bawah dulu, ganti dulu. Kau bilang 2, saya bilang 3, saya tambahin kok kamu bilang saya nggak tahu. Oh, kalau ini. aku tambahnya ada 5 gimana? Apa? Kalau aku tambahnya ada 5 jadinya gimana? Nggak apa-apa, 1000 pun nggak apa-apa. Jangan, Oh ya, baik. jangan, Yesus baik. Saya jadikan 1000 aja, nggak apa-apa. jangan ditambahi maupun dikurangi apa yang tertulis. Memang ada 5 Pak Ustaz. Memang ada 5. Memang ada 5. Kalau memang itu tertulis ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada jangan. Jadi di situ ada beberapa, ada di situ tulisan Yesus, ya, ada Yesus yang merujuk kepada Yosua, ada Yesus anak daripada Nabas, ya, Barabas, anak dari Abbas. Nah, tapi yang disalib itu adalah Yesua Hamasia. Nah, kamu harus belajar deh. Dari mana dapat kalau itu adalah Yesus Mesia? Datanya itu dari para nabi, makanya ada kitab Nggak bisa gitu, nubuatan. bos. Nggak bisa gitu. Orang yang disalib ini yang berdosa apa tidak berdosa? Yang saya jelasin, Orang yang disalib ini memiliki dosa apa tidak memiliki dosa? kalau orang yang bersalah hukumannya itu disalib, itu kalau bicara manusia. Ya, pertanyaannya, dosa apa yang ditanggung oleh Yesus? Apa yang membuatnya berdosa? Nah, sekarang begini, Alkitab kan mengatakan, Dosa apa yang ditanggung oleh Yesus? aduh ngerocos kau ini, diam dulu kau. Dosa apa yang ditanggung si Yesus? Kutanya. Bro, kalau cuma biasa diskusi pasar, jangan dengan saya. Aduh, Mas. Itu beretika. Sakit. Kau tadi mengatakan kalau penyaliban itu dosa. Yang kutanya, apa sih dosanya si Yesus? Itu Yang kutanya. bilang yang disalib itu berdosa itu kan kamu, saya jelasin. Kau yang ngomong tadi barusan. Diam dulu, oke? Nah, kalau manusia yang bersalah pada saat itu Yang memang dulu lah kau. Tadi kau yang menyampaikan. ya, dia